Karena apa? Karena terhijab dengan keimanan. Jadi kalau kita bertakziah, apakah boleh muslim, muslimah bertakziah kepada Nabi? Boleh. Bahkan dicontohkan Nabi, Nabi pernah bertakziah kepada non-muslim. Untuk apa? Ya bela sungkawa biasa, bela sungkawa. Umpama berdoa kita, ya mudah-mudahan Anda sabar, kuat, menerima tobat ini cukup. Tapi untuk Allahumma gfir lahu warhamhu, ya, itu cukup. Kita praktek. Anggap Pak Nurdin muslim, ini anggap saja. Apa? Enggak ya. Berdoa kita, mudah-mudahan Bapak sabar, kuat, tetap menatap masa depan. Tidak begini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Jadi tutup patut berdoa kita mendalam gitu. Ya Allah. Seperti itu. Tapi itu kan sudah bagus, Pak. Gitu. Nah, tapi untuk Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu tidak. Kenapa terhijab? Tapi untuk bertakziah itu yang dikerjakan Nabi dan para sahabatnya kepada non muslim. Bahkan sampai etikanya, Pak. Meskipun mayat itu, jenazah itu non muslim, ketika kita sedang berkendaraan atau sedang berjalan, ada keranda jenazah lewat, kita utamakan dia gitu. Kita memelankan mobil kita, kendaraan kita, atau kita berhenti ketika berjalan gitu. Biar biarkan mereka berjalan lebih dulu. Nah, ternyata etika yang seperti ini diterapkan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Ketika ada sirine ambulan yang tanda kematian, kita suruh minggir kan, Pak? Nah, itu dalam rangka mengamalkan sunnah Nabi ini. Sepele, tapi ternyata Islam itu menghormati, memuliakan manusia meskipun sudah menjadi jenazah. Tetap dimuliakan. Dengan cara apa? Ya, dengan cara satu, berjalan jangan di depan mayat. Ketika mayat lewat, umpama mayat lewat, kita kenceng-kencengan, dia kenceng jangan. Kita kalau bisa berhenti dulu, kita berjalan. Kalau mobil kita minggir, motor kita minggir, kasih kesempatan seluas-luasnya agar mobil jenazah itu lewat lebih dahulu. Itu termasuk etika Islam dalam memuliakan manusia untuk yang terakhir kalinya. Tetapi kalau mayat dipastikan bahwa mayat itu muslim muslimah, dipastikan misalnya oh ini jenazah fulan sahabat kita minggir, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan berdoa Allahumma ighfirli wa lahu wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Ini hadis nomor 720 dalam kitab Sahih Muslim. Jadi Nabi itu Pak ketika bertakziah, sahabat Abu Salamah wafat. Abu Salamah wafat, belum dibuatkan kuburan, bahkan belum dimandikan, apalagi disolatkan, belum juga diturunkan dari tempat tidurnya. Jadi Abu Salamah itu tidur di tempat tidurnya baru wafat, Pak. Terus Nabi datang, rupanya mata Abu Salamah itu masih terbuka. Terus Nabi mengusap dari sini, ubun-ubun ke atas, dari atas ke bawah, dalam rangka
supaya matanya tertutup gitu Pak. Nah setelah matanya tertutup, Nabi menyampaikan kepada para sahabat yang hadir waktu itu, faqulu khairon, ucapkanlah dengan ucapan yang baik-baik. Fa innal malaikata yu'minuna ma taqulun, karena sungguh malaikat Allah akan mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Jangan sekedar begini, siapa wafat itu? Oh fulan, mati ya. Emang sakit apa? Nah, itu bagus, tapi ditambah dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, terus doa. Nah setelah Nabi menyampaikan kepada sahabatnya, ucapkanlah yang baik-baik, maka sungguh para malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan itu. Terus Nabi berdoa, Allahumma gfirli wa li Abi Salamah, ya ampuni dosa saya dan dosa Abu Salamah. Wafsah lahu fi qabrihi, lapangkan untuknya kuburnya. Wa nawwir lahu fihi, dan sinarilah kuburnya. Padahal kubur belum dibuat, Nabi sudah berdoa, lapangkan kuburnya, sinari kuburnya. Nah ini kalau yang wafat adalah orang muslim atau muslimah, jadi bertakziahnya itu mendoakannya. Nah memang ketika yang wafat non muslim pun dicontohkan Nabi bertakziah untuk memberikan dukungan moral kepada keluarga sahibul musibah agar bersabar, kuat. Nah, seperti itu. Dengan tanpa Allahumma gfirli wa lahu, tidak wafsah lahu fi qabri, tidak. Kenapa? Karena terhijab. Terima kasih. Silakan yang lain. Silakan. Oh ya. Jadi kalau ketika ada ucapan salam, muslim tidak ya, oh nggak usah. Baik sangka dulu. Baik sangka. Kalau kita nggak kenal, tidak kenal suaranya, siapa itu? Ada ucapan salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata non, nggak masalah, kita nggak berdosa karena nggak tahu. Tidak harus, waalaikumsalam. Muslim, salah? Enggak begitu. Ya sama. Nanti ketika ada orang kecelakaan, ya KTP-nya dulu pergi tolong. Oh, muslim enggak. Saat itu langsung menolong. Tidak dilihat ya sukunya apa, agamanya apa. Pertama kita tolong. Baru ketika identitas, setelah kita tolong, pertolongan pertama, jenazahnya diselamatkan dulu, dipinggirkan. Oh ada identitas, oh dia misalkan non muslim, tetap kita muliakan sebagai manusia, hanya tata caranya tidak menggunakan tata cara keislaman. Apa kata Nabi? Salim ala man arafta wa man lam ta'rif. Ucapkanlah salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Yang kita kenal, ya dipastikan dia muslim, muslimah. Atau tidak kenal, kita karena biasa mengucapkan salam dan kita berhusnudzon, Pak, assalamualaikum. Ternyata mereka non muslim, tidak ada masalah. Karena kita nggak tahu, gitu. Kita tidak tahu. Kecuali dipastikan kita tahu siapa mereka, gitu kan? Kalau kita tahu, umpama selamat pagi Pak, cukup permisi. Jadi tetap etika ibadah. Makanya
Kapan-kapan Bapak ke Yaman Selatan. Di Yaman Selatan itu ada ada semacam kebiasaan yang cukup baik. Yang itu juga kita miliki sebetulnya, hanya gayanya beda. Gayanya beda. Tapi sama-sama memuliakan orang gitu. Sama-sama memuliakan orang. Contoh ketika berjumpa gitu Pak ya, jalan. Assalamualaikum. Jadi ini ada Assalamualaikum, silakan. Silakan, ada yang lain. Oh, itu ucapan Syekh Muhammad Al-Ghazali. Al-Islamu mahjubun bil muslimin, artinya. Jadi al-Islamu mahjubun bil muslimin. Ini bukan hadis, tapi apa kata mutiara. Islam itu terhijab oleh orang-orang Islam sendiri gitu. Apa maksudnya? Maksudnya kemajuan Islam, kemuliaan Islam itu sering ditutupi, tertutup oleh kaum muslimin sendiri. Contoh, sudah tahu thalabul ilmi itu sangat penting, dia malas belajar. Malas belajar. Ya belajar ilmu agama yang secukupnya untuk keperluan sehari-hari kita. Karena Bapak Ibu tidak dituntut faham seperti saya. Kalau saya karena dosen ilmu agama dari strata 1 sampai kelas doktor, saya ngajar mereka, maka saya harus menuntut ilmu lebih dalam. Tapi tidak untuk bapak-bapak. Apa itu contohnya? Bapak tidak perlu mengejar bisa baca kitab gundul seperti ini. Ini ada hadis yang tidak gundul, tafsirnya gundul, tidak perlu. Kalau Bapak mengejar ini, kapan kerjanya? Kapan kerjanya? Gitu. Boleh belajar, oh boleh. Cuma dituntut untuk mahir, tidak. Saya contohkan begini. Saya tidak menyebut nama, tapi saya menyebutkan tempat belajar. Ya sama, dia satu alumni dengan saya, Madinah. Tetapi karena mondok pesantrennya tidak kuat, basicnya tidak kuat di pondok pesantren. Kemudian yang kedua, masuk ke kampus Madinah atas rekomendasi tokoh tertentu. Bahasa kami dulu surat sakti. Kami babak belur untuk mendapatkan beasiswa. Tapi ada Pak, orang tidak ikut ujian, tiba-tiba satu kelas. Saya heran, dan teman-teman yang lain, itu kan tidak ada dalam ujian. Yang kedua, tidak ikut daurah sama kita. Yang ketiga, tidak ikut kalau sudah lulus dikumpulkan dari satu itu kan udah lulus nih, terus dikumpulkan jadi satu, dididik sekian bulan. Apa namanya? Bukan, tapi dididik lagi gitu, supaya nanti masuk ke kelas kampus di Arab itu langsung bisa masuk kampusnya, kelas persiapan lah gitu. Ada teman saya gak ikut ujian di Kemenang, gak ikut ujian di kedutaan besar, tiba-tiba muncul di kampus. Akhirnya kami mencoba nanya, oh baik, itu keponakannya Pak Dirjen Kementerian Agama. Oh, ada teman lagi, teman-teman yang Arab, yang orang Arab. Itu dari mana dulu? Perasaan nggak ikut ujian ya? Saya dapat tazkiyah dari tazkiyah itu rekomendasi sakti. Saya mau nyebut tokohnya, kalau saya sebut pasti kenal. Oh,
Ternyata surat sakti itu penting. Akhirnya apa? Meskipun LC baca kitabnya sering salah, meskipun sudah doktor, dia mendapatkan ratusan juta dari YouTube, tetapi baca kitab kudulnya salah, dan itu dikoreksi oleh anak lulusan Madrasah Aliyah Lirboyo Kediri. Alumni Kediri Lirboyo yang masih santri bisa mengoreksi bacaannya. Contoh kasusnya, baca hadis, alaikum bisunnati wa sunnati khulafar rasyiduna min ba'di, itu sudah salah besar. Harusnya wa sunnati khulafir rasyidina min ba'di, dibaca ar-rasyiduna min ba'di. Dokter loh Pak, S1-nya Madinah. Itu makanya saya tidak menjamin alumni Timur Tengah itu baca kitab kudulnya bagus. Pengalaman pribadi saya punya teman lahir di Mekah, SD, SMP, SMA di Mekah, S1 di Mekah. Ketika S2 bareng saya, tulisan tesisnya itu banyak dikritisi oleh dosen pembimbing karena salah grammarnya, salah nahwu sorofnya. Artinya apa? Jadi meskipun dia bahasa Arab merupakan bahasa ibunya, belum tentu paham ini predikat, ini subjek, predikat, objek, kata sifat, kata majemuk, belum tentu. Ya, kalau nggak belajar bahasa Indonesia yang benar gitu. Kan juga ada ngomong, daripada apa yang saya sampaikan itu kan tidak tepat sebetulnya. Contoh bahasa Indonesia, saya menyampaikan daripada apa yang bapak-bapak, itu kan tidak salah. Tapi ini sering terjadi dalam kejadian pula di bahasa Arab gitu Pak. Nah, kembali pada pertanyaan bahwa Islam itu terhijab oleh kaum muslimin, kemajuan Islam, kejayaan Islam itu ditutupi oleh Islam sendiri. Perintah belajar banyak, nggak mau belajar. Kedua, antar kaum muslimin gontok-gontokan. Masih saja bahas masalah furu'iyah yang jika dibahas tidak akan pernah selesai. Contoh, subuh itu kunut atau enggak? Tarawih itu 8 atau 20? Apalagi Fatihah itu pakai bismillah atau tidak? Ini tidak akan pernah selesai. Diskusi